Ya, saat ini kita masih bersama dengan Pak Wawan Purwanto, Direktur Komunikasi dan Informasi dari BIN. Pak Wawan, tadi kalau kita menanggapi apa yang tadi Anda sudah bicarakan dengan rekan kami, Carlos Michael, bahwa memang adakah memang ini, kalau memang ini kelanjutan dari yang terjadi di kemarin di Makobrimob, ya, Anda katakan demikian, lalu ini masalahnya di mana, Pak? Apakah memang mereka melihat adanya titik lemah di sini, atau celah, atau supaya bisa dikatakan kecolongankah hingga akhirnya di Surabaya mereka melakukan tindakan ini? Jadi serangan sebetulnya kan direncanakan besar-besaran untuk tanggal 11 Mei itu. Tapi kan blocking aparat itu kuat dan seluruh elemen yang ada di kepolisian kan berjaga di berbagai wilayah di Indonesia. Karena memang mereka sasarannya adalah markas polisi atau petugas kepolisian yang ada. Nah, sasaran reguler susah ditembus, akhirnya cari sasaran alternatif. Sasaran alternatif ya ini yang terjadi. Sama kayak dulu ketika bom Tamrin itu, tadinya kan dia mau nyerang di Natal, kemudian dijaga ketat, tahun baru dijaga ketat, akhirnya dia geser di tanggal sekitar hampir 2 minggu sesudah itu. Oke, nah seperti sasaran alternatif ini tidakkah harusnya dicegah terlebih dahulu, ataupun maksudnya kita kan sudah mengantisipasi pastinya dari pihak-pihak terkait bahwa memang sasaran utama tidak bisa dilakukan, oleh karena itu akan dilakukan sasaran berikutnya. Apakah ada pencegahan dini sejauh ini? Sebetulnya kita sudah menyampaikan kepada seluruh elemen, baik itu aparat keamanan maupun masyarakat, termasuk pihak keamanan lokal itu untuk memperkuat capacity building, karena memang harus disadari bahwa kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri parsial, karena tugas ini kan juga tidak hanya teroris tapi juga ibu leksos butankam, sehingga semua lini itu harus mendapatkan perhatian. Partisipasi masyarakat memang sangat diperlukan untuk memblok dan melokalisir seperti sistem siskampling lah di lingkungan masing-masing itu terjaga. Sementara yang aparat yang lain itu patroli, istilahnya patroli, dan mengingatkan semua lini, ada Pokdar Kantipmas, ada kelompok-kelompok sekadar hukum, dan ini bagaimana untuk sama-sama mendeteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat. Begitu ada sesuatu yang mencurigakan, memang lapor cepat. Nah inilah yang coba terus menerus digulirkan pasca adanya kerusuhan di lapas di Mako kemarin, dan itu sudah disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia untuk menyadari akan adanya serangan. Memang tadi kalau yang namanya alternatif dan emergensi kan kembali kepada orangnya. Misalnya saya melihat di sini kok jaga ketat, ya sudah saya tempat lain, atau emergensi ngawur gitu, bisa saja terjadi. Apalagi kalau dia sudah menggunakan bom yang dengan karakter tertentu, entah itu goyang sedikit, miring sedikit bisa meledak, atau dengan timer, atau dengan remote, atau dengan kapasitas yang lain seperti dengan sumbu. Nah ini dia yang tahu. Nah maka kapan dia melakukan langkah alternatif dan emergensi, hanya operatornya ini yang paham. Nah sementara para aparat keamanan sifatnya kan lebih memblok mana yang utama. Kemudian alternatif dan emergensi hanya pelaku ini yang dia mau meledak di mana saja, ya tergantung dia karena dia operatornya. Nah itulah yang menjadikan meledak bisa terjadi tidak di lokasi yang menjadi sasaran utama. Begitu. Nah itu kalau memang harus ada kerjasama di antara seluruh lini yang Anda lihat saat ini, ini berarti ada kelalaian di manakah sebenarnya hingga akhirnya kejadian ini terjadi? Karena kalau kita lihat masa-masa rawan ini harusnya setelah jadinya Makobrimob, kita masih ada masa-masa apakah lengah di situ hingga akhirnya terjadi, atau seperti apa sebenarnya? Ya, sebetulnya begini Mbak, kalau yang namanya seseorang yang mau meledakkan itu, begitu melihat penjagaan ketat, dia pasti mengurungkan niat. Pasti itu. Mau bergerak apapun, begitu ada sesuatu yang menggentarkan dia, biasanya itu pasti mundur. Nah ini yang terjadi. Nah bagi yang sudah memegang sesuatu, ini kan berisiko bagi dirinya kalau andai kata tidak diledakkan ataupun apa, karena mesti ada karakter bom tadi saya katakan. Upaya pemblokan di berbagai lini sudah ya dilakukan. Hanya memang kucing sama tikus tadi ubur-uburan dalam posisi ini, dan kita sadari bahwa tanpa bukti permulaan yang cukup kan tidak diperkenankan untuk melakukan
penangkapan atau operasi tertentu. Yang dilakukan adalah sekarang hanya patroli, karena memang berbeda undang-undangnya dari sebelum reformasi dengan pasca reformasi. Pasca reformasi lebih mengedepankan sisi HAM. Nah, ini yang menjadi titik krusial keinginan untuk merevisi undang-undang anti teror di DPR yang di dalam proses penggodokan, termasuk kewenangan preventif itu. Oke, Anda melihat bahwa ini salah satu masalahnya juga terhambat dari undang-undang tersebut? Kendala di sisi kewenangan. Jadi tidak boleh, kalau dulu, mengapa dulu relatif aman? Karena apa? Terbukti nggak terbukti tangkap dulu. Kalau nggak terbukti dilepas. Itu dulu undang-undang anti subversi. Setelah ini dihapus. Kemudian diubah dengan undang-undang yang sangat berpihak pada HAM. Nah, akhirnya ada sesuatu yang tidak boleh tanpa ada bukti permulaan cukup. Nggak boleh diapa-apain. Nah, makanya di dalam berbagai latihan perang mereka, ketika digerebek ya tidak nemu apa-apa kecuali senjata kayu maupun bambu. Berarti itulah yang ibaratnya dimanfaatkan oleh para pelaku teroris ini adalah kelalaian ataupun kelemahan kita dalam regulasi ini atau perundang-undang, sehingga ini yang menjadi kekuatan mereka, bisa dikatakan seperti itu? Iya, celah ini main ya, karena memang undang-undang tidak ada yang sempurna. Dan di samping itu kita bikin undang-undang sudah susah-susah, dikit-dikit di judicial review. Di Mahkamah Konstitusi, sehingga pasal-pasal krusial banyak yang hilang misalnya. Nah, ini menjadikan penumpulan. Penumpulan itu terjadi di era demokrasi yang sudah kita pilih seperti ini. Pada akhirnya ya saling menyalahkan, saling menuding. Padahal ini kan persoalan hulu ke hilir. Nah, itu dia. Bisa satu lini, tapi harus bareng. Nggak bisa kalau hanya menyalahkan hulunya atau hilirnya saja. Karena ini semua pelaku-pelaku petugas di lapangan, ini tidak bisa gerak apapun tanpa kewenangan. Ya, kalau penanganan sudah dikebiri, ibaratnya ya hanya menyala aja, menggonggong tapi tidak boleh menggigit. Sebelum ada sesuatu yang bukti permulaan cukup, tapi para pelaku teror itu kan pintar menyembunyikan. Nah, gitu kan, dia. Nah, inilah yang menjadi salah satu kendala. Apalagi kalau mereka itu lone wolf. Lone wolf kan tergerak seketika, misalnya dia melihat gambar seperti ini langsung wah saya tiba-tiba nyari apa sesuatu menyerang. Ini lone wolf. Ini pemikiran seseorang tidak bisa diduga sewaktu-waktu menjadi split personality. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Wawan. Kami akan kembali pemirsa di Breaking News Berita 1 TV.